BTTH Kaisar Api, episode 407. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Para leluhur sedang sakit. Ini benar-benar berita yang menyedihkan. Setelah Sun Si, Xiaoyan mengikat Gu Qingfeng di tempatnya untuk mencegah Gu Qingfeng membocorkan berita tersebut. Setelah memasang beberapa segel, dia segera menghadapi puncak ketujuh. Awalnya, Xiaoyan berencana untuk menyeberangi 7 puncak dan langsung mengajukan kualifikasi untuk memasuki tanah suci kepada para ahli kekuatan kuno, tetapi sekarang tampaknya dia mungkin harus mengubah strateginya. Yuan dan Guru Suner diselamatkan oleh Kaisar Langit tak tertandingi, dan yang lainnya perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Aku harap orang ini bisa membongkar konspirasi orang-orang itu, karena dunia kuno saat ini lebih mirip tempat yang suram, yang sangat mengerikan. Gu Qingfeng berdiri di tempatnya dan mengangguk perlahan. Setelah Sun Si, puncak ketujuh. Pak Tua, kenapa kau tidak segera mulai, apa yang kau tunggu? Saat ini, di medan pertempuran melingkar yang agak kosong, ekspresi Liu Hao menegang, menatap lelaki tua berambut putih yang tersenyum perlahan di depannya, lalu menurunkan suaranya dan memarahi. Jangan khawatir, nak, cara lama untuk mencapai puncak ini sudah agak membosankan. Mari kita coba sesuatu yang baru hari ini. Lelaki tua itu mengelus janggut putihnya dan berpura-pura fasih berbicara. Tetapi kekuatan pria ini telah mencapai tahap menengah dari penyempurnaan Dewa Pertarungan Bintang 8, tekanan yang terkandung di dalamnya sangat mencekik. Krak, dengan suara itu, ruang hampa di depannya tiba-tiba pecah, dan sosok Xiaoyan perlahan muncul. Ayolah, tahap akhir dari 7 Dewa Petarung Bintang, lumayan. Melihat Xiaoyan muncul, lelaki tua berambut putih itu tersenyum perlahan, sekilas melihat cara Xiaoyan menyembunyikan diri, lalu berkata, "Ini apa?" Xiaoyan menatap ekspresi sangat tidak sabar dari lelaki tua berambut putih dan Liu Hao dengan ekspresi terkejut, lalu bertanya dengan ragu. Ujian puncak ketujuh adalah ajang bagi kalian berdua untuk saling beradu kemampuan guna menentukan pemenangnya. Lelaki tua itu tersenyum. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Liu Hao tak kuasa menahan rasa tekanan yang semakin meningkat. Kekuatannya kini berada di tahap menengah dari 7 Dewa Petarung Bintang. Ia mungkin lebih beruntung daripada Xiaoyan, dan begitu ia menggunakan kekuatan yang dimiliki tahta suci, ia takut orang lain akan mengatakan bahwa ia sedang menindasnya. Bagaimana menurutmu? Setelah suara agak berat, lelaki tua itu tersenyum acuh tak acuh. Jelas, dengan kekuatannya, dia mampu menyadari bahwa kedua orang di depannya bukanlah orang biasa, dan sebuah pertunjukan menarik akan segera dipentaskan. Tidak masalah. Baik. Xiaoyan dan Liu Hao mengangguk bersamaan. Kalau begitu, mari kita mulai. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, tubuhnya langsung menyatu dengan kehampaan di sekitarnya. Jelas sekali dia adalah pria kuat yang mahir dalam atribut ruang angkasa. Kau sangat kuat, tetapi kau akan mati di tanganku. Mereka yang bijaksana sebaiknya mengangkat tangan dan menyerah. Liu Hao berkata dengan enteng, suaranya penuh sarkasme, jelas penuh percaya diri. Tetapi saat ini dia jelas tidak ingat bahwa Xiaoyan adalah yang disebut menantu perempuan dari wanita suci klan kuno, jika tidak, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba melenyapkannya. Biarkan Xiaoyan bersikap tirani, tapi lalu kenapa? Aku adalah putra cahaya dari tahta suci. Aku telah mempelajari seni bela diri dan keterampilan bertarung terbaik di tahta suci sejak kecil. Aku memiliki sumber daya yang paling unggul. Bahkan karena identitasku sebagai putra cahaya, sampai batas tertentu, aku sudah berada di antara 10.000 orang. Di sisi lain, Xiaoyan hanyalah orang biasa, dan dia sama sekali tidak layak untuk melawannya. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu hanya karena kau berasal dari tahta suci. Jika kau takut mati, pergilah, kalau tidak nasibmu tidak akan berbeda dengan Chen Mo. Menghadapi provokasi Liu Hao, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan geli. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki sumber daya dan kondisi yang lebih unggul seperti Liu Hao, puluhan tahun pertempuran telah membuat Xiaoyan berkali-kali lolos dari ambang hidup dan mati. Tak tertandingi, tempat ini juga merupakan tempat yang tidak dapat dibandingkan dengan tempat-tempat seperti Liu Hao yang hanya bertahan di atas tanah subur.
Jika memang demikian, maka saya diterima. Cahaya itu datang. Liu Hao mengangkat bahu dan mencibir tanpa ragu, lalu segera membuka tangannya, dan suara keras menyapu seluruh ruang hampa. Dengan suara tertentu, pancaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya turun perlahan, dan langsung menempel pada tubuh Liu Hao tanpa meninggalkan jejak, membentuk jubah cahaya putih, dan bahkan di dahinya terdapat pola cahaya kuno yang melampaui segalanya. Pola itu sedikit bergetar, seperti kekuatan ilahi yang dianugerahkan oleh para dewa, siap untuk bergerak. Itulah rune ilahi dari anak cahaya. Ini juga merupakan satu-satunya harapan terakhir Liu Hao. Dengan berkat rune ilahi putra cahaya, dia dapat merasakan kekuatan para malaikat, dan bahkan pada saat kritis, dia dapat mengaktifkan rune ilahi dan menambahkan sayap malaikat pada dirinya sendiri, sehingga benar-benar mencapai tingkatan baru sampai batas tertentu. Namun, tingkat kekuatan ini jelas tidak akan digunakan melawan Xiao Yan. Lagi pula, tingkat kekuatan ini terlalu tirani. Jika digunakan, kemungkinan besar itu akan menjadi tingkat reinkarnasi. Tentu saja, meskipun begitu, Xiao Yan tidak takut. Selubung kekuatan iblis itu sudah cukup untuk memberi Xiao Yan kekuatan untuk menghadapinya secara langsung. Malaikat dan iblis pada akhirnya akan menghindari perang di masa depan. Api, Xiao Yan mencibir, dan kobaran api yang dahsyat itu seperti titik-titik cahaya, menyelimuti tubuhnya juga, dan segera membuat auranya semakin panas. Aura cahaya yang sakral dan tak ternodai, serta aura api suci yang sangat panas, bagaikan dua binatang buas yang masing-masing merayap di atasnya. Hanya nyala api suci, berani-beraninya kau membandingkannya dengan cahaya fajarku. Segel sihir suci cahaya, teriak Liu Hao dingin, sambil menatap baju zirah api suci yang sangat panas di tubuh Xiao Yan, yang bahkan mampu memutar ruang hampa. Suara itu meredam, dan satu demi satu, titik-titik cahaya putih dengan urutan berbeda menembus langit, dan perlahan berkumpul menuju telapak tangan Liu Hao. Aura semacam itu terlalu tinggi di atas seluruh dunia. Tampaknya di bawah aura cahaya teknik ini, ia mirip dengan beberapa atribut seperti es, air, kayu, api, dan angin, dan ia rentan. Setelah menarik napas dalam-dalam, sebongkah gunung jiwa berwarna putih susu dengan cepat menggeliat dan membesar, tampak jelas di pupil mata Xiao Yan, dan langsung jatuh ke arah Xiao Yan. Wengom, melihat serangan Liu Hao yang begitu dekat, tubuh Xiao Yan dipenuhi rasa tenang dan tanpa rasa takut. Kekuatan semacam ini tidak mengharuskanmu untuk bertindak. Perisai api suci, teriak Xiao Yan dan langsung menekan kubus iblis itu. Seketika, api kuning keemasan tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan, membentuk perisai cahaya kuning keemasan sejauh ribuan meter. Gunung jiwa bercahaya putih susu itu perlahan meluas, dan setiap kali ia jatuh, seluruh medan perang pasti bergetar. Tekanan suci, murni, dan kuat yang terkandung di dalamnya membuat seluruh kehampaan bergetar. Lindungi aku, Xiao Yan meraung, mengerahkan seluruh kekuatannya hingga batas maksimal. Meskipun dia memiliki sedikit keterampilan bertarung, kekuatan api suci sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan atribut cahaya yang kecil. Bum bum bum. Gunung jiwa cahaya mendarat di perisai cahaya kuning Xiao Yan, dan jejak riak energi dahsyat muncul, tetapi seperti terjebak di rawa yang ganas dan terikat erat pada perisai cahaya api. Tidak bisa bergerak. Untuk sesaat, gunung jiwa cahaya bergetar hebat, dan energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke bawah, tetapi tetap tidak mampu menembus pertahanan perisai cahaya api, dan bahkan kekuatan ekstrim itu perlahan-lahan dinetralisir oleh perisai cahaya api. Namun, gelombang energi yang dihasilkan oleh kedua pihak yang menyerang dan bertahan sangat besar, menyebar dengan dahsyat ke sekitarnya, dan mencekam langit, menghancurkan ketenangan di sini sepenuhnya. Orang ini memiliki cara yang menakutkan untuk mengendalikan api. Pada saat ini, baju besi terang di tubuh Liu Hao memancarkan jejak energi transparan untuk melindungi tubuhnya dari dampak dua ledakan, sebuah lingkaran cahaya lembut. Ternyata itu membiaskan sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, membuat ruang ini menunjukkan depresi yang sangat dalam. Ketika Liu Hao melihat ini, dia sangat tenang. Betapapun berisiknya dua serangan di depannya, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Hanya saja, kedua serangan itu tidak berlangsung lama sebelum meledak sepenuhnya. Jelas, ini adalah pertarungan pertama mereka, dan hasilnya seri. Selesai. Meskipun sedikit terkejut, Liu Hao tahu bahwa Xiao Yan,
yang dipersenjatai dengan api suci dan telah mencapai tahap akhir dari 7 dewa petarung bintang, jelas bukan orang yang mudah dikalahkan. Namun, agar menjadi pemenang dan berhak untuk bertemu Gu Suner, dia tentu saja tidak akan membiarkan Xiao Yan kalah. Segel Raja Langit. Saat Liu Hao ragu-ragu, tubuh Xiao Yan bergerak secepat hantu. Dengan bantuan jejak tangan pesawat ulang-alik, jejak itu berkelebat di belakangnya setelah ia menarik napas. Kekuatan teror langsung dilepaskan. Krak, energi yang memekakkan telinga bercampur dengan suara kuno, dan melesat ke arah Liu Hao dengan momentum seperti guntur. Pada jarak sedekat itu, pori-pori Liu Hao menegang, dan tekanan menghantamnya. Liu Hao jelas tidak menyangka bahwa kendali Xiao Yan atas situasi pertempuran telah mencapai tingkat yang begitu rumit. Serangan barusan membuatnya terhenti sejenak dengan rasa takut yang masih membekas, dan Xiao Yanyin segera turun tangan. Boom! Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, jatuh seperti tetesan hujan, dan langsung memantul dari baju zirah berkilauan di tubuh Liu Hao. Ternyata sinar itu langsung menembus segel Raja Tirani. Begitu menakutkan. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Sosoknya tidak punya waktu untuk menyerang, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur. Setiap kali tetesan cahaya jatuh di kulitnya, akan muncul rasa terbakar yang hebat. Sensasi terbakar itu membuat Xiao Yan sedikit bergerak. Jika terus seperti ini, akan jadi buruk. Mulut Xiao Yan sedikit menyempit, lalu dia menatap Liu Hao dengan saksama. Tak perlu diragukan lagi bahwa Liu Hao, yang kekuatannya hanya berada di tahap menengah Douxian Bintang 7, tidak berbeda dengan ahli kekuatan biasa di tahap awal Douxian Bintang 8 yang memiliki berkah atribut cahaya di tubuhnya. Seandainya Xiao Yan tidak takut pada beberapa tokoh kuat tak dikenal di dunia kuno dan para penjaga puncak ketujuh saat ini, saya khawatir Xiao Yan akan menggunakan kekuatan aslinya untuk membunuh Liu Hao. Karena kau tidak bergerak, kau harus berhati-hati. Liu Hao dipenuhi amarah, dan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya perlahan menggeliat, dan seketika berubah menjadi pedang cahaya yang sangat kuat di lengannya. Tubuh pedang cahaya itu berwarna putih susu, dan kekuatan semurni matahari pagi terpancar darinya, belum lagi keagungan yang tak terbantahkan, menunjukkan kesucian yang tak terbatas. Kiang-kiang, pedang cahaya itu diayunkan perlahan, dan suara gesekan serta benturan dengan udara terdengar berturut-turut. Bahkan ada jejak niat membunuh yang dingin di mata Liu Hao, yang jelas-jelas diprovokasi oleh Xiao Yan. Sosok Liu Hao tampak sekecil debu, dengan jari-jari kaki yang mungil, seperti monster, mengayunkan pedang ringan, menusuk Xiao Yan. Aura semacam itu, kekuatan tirani yang terpancar dari pedang cahaya itu, tak terkalahkan. Fitur pencahayaannya benar-benar sesuai dengan reputasinya. 4 jari di langit, 3 kepalan keberuntungan. Xiao Yan tampak solemn, tentu saja tanpa sedikit pun rasa takut, tangan dan tinjunya secara bersamaan memancarkan energi mendalam, yang sudah siap untuk beraksi. Dong dong dong, suara yang memekakkan telinga terus terdengar, dan gelombang energi menyebar keluar. Crash! Dalam sekejap mata, semua serangan Xiao Yan mengenai bilah pedang cahaya, bilah itu menebas, dan 3 kepalan tangan Xiao Yan yang tampak seperti kekuatan tirani hancur seketika. Keterampilan bertarung. Saat ini, Xiao Yan tak berdaya untuk menggelengkan kepalanya. Jelas, keterampilan bertarung yang telah dipelajarinya sekarang tampak sedikit tertinggal dari kemampuannya, dan dia harus segera mengejar ketertinggalan tersebut. 7 dewa petarung bintang dan 8 dewa petarung bintang telah menguasai teknik abadi, tetapi Xiao Yan hanya memiliki 1 teknik abadi semu defensif. Nak, jatuh. Melihat Xiao Yan menyerah, Liu Hao berteriak. Ujung kakinya sedikit terangkat, dan dia langsung menggunakan kekuatan kakinya untuk mengangkat Xiao Yan ke udara dan membunuhnya. Suara teriakan dan pembunuhan tak henti-hentinya, dan itu menakutkan. Yu Mingtian terkejut, dan tepat ketika Liu Hao mengira kemenangan sudah di tangannya, sebuah teriakan nyaring terdengar. Tidak bagus, Liu Hao juga bukan seorang vegetarian. Ketika dia menyadari suara aneh ini, sosoknya mundur, dan energi tempur yang tak terhitung jumlahnya membentuk penghalang energi di sekelilingnya, mencoba untuk melawannya. Angkat aku. Xiao Yan tentu tidak akan melewatkan kesempatan emas ini, dia tiba-tiba ambruk ke depan, dan segera menahan napas lalu mendorong dengan 1 telapak tangan. Tiba-tiba, energi dahsyat dan menakutkan menyapu, dan sosok Xiao Yan terlempar keluar oleh Xiao Yan.
Jika bukan karena baju besi Xiaoyan, serangan Xiaoyan akan cukup untuk benar-benar melukai tendonnya. Gerakkan tulangmu. Ini masih agak keras, tapi selanjutnya, aku akan lihat bagaimana kamu menghadapinya. Ordo Abadi Giok Cahaya. Sebuah dengusan dingin menggelegar, Liu Hao dikelilingi oleh pancaran cahaya ribuan meter, diselimuti dengan kuat. Bahkan energi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kehampaan pun mereda dan perlahan bergerak mendekat kepadanya. Cahaya cemerlang itu membumbung ke langit, seluruh medan perang bergetar hebat, dan kehampaan runtuh, membuat darah di tubuh orang-orang menjadi panas. Kali ini, aku akan lihat bagaimana kau menghadapinya, kata Liu Hao sambil tersenyum tipis, berjalan mantap menuju Xiaoyan. Sinar cahaya di atas kepalanya perlahan menyempit, dan begitu cahaya oval dengan kata "cahaya" terukir di atasnya, benda yang tergantung di atasnya, bahkan jika diterangi oleh cahaya ini, hilangnya kesadaran akan menghancurkan tubuh dan jiwa. Bagaimana mungkin kemampuan bertarung di puncak peringkat suci masih bisa memicu penglihatan seperti itu? Mata Xiaoyan berkobar berapi-api, tangannya terkepal, kobaran api yang dahsyat, seperti letusan gunung berapi, diam-diam mengelilingi tubuh Xiaoyan. Kobaran api yang sangat panas itu sepenuhnya menyelimuti tubuh Xiaoyan, seperti peri yang menari di dalam api, yang cukup aneh. Kali ini, kau pasti akan gagal. Akulah satu-satunya pemenang. Puff. Ekspresi Liu Hao tampak serius, dan dia segera berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan perintah cahaya melingkar yang tergantung di atas kepalanya. Napas terang tak berujung menyembur keluar dari pupil matanya. Immortal Ling melesat ke arah Xiaoyan. Pada saat itu, kehampaan bergetar, energi yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan bahkan tubuh Xiaoyan menjadi mengeras karena energi ini. Buddha empat warna marah dan bereinkarnasi. Berikan padaku. Xiaoyan tersenyum, tetapi ia menunjukkan ekspresi tenang dan tanpa rasa takut. Boom! Teratai api empat warna dan Guang Yu Xianling menghantam bersamaan, dan seluruh medan perang hancur berkeping-keping, serta pemandangan aura mengerikan menyebar. Langkah ini jelas akan memisahkan pemenang sejati dari yang kalah. Set, badai api panas menyapu, dan seluruh medan perang tiba-tiba dipenuhi lubang, dan energi yang menakutkan itu sungguh mengerikan. Mereka benar-benar dua orang mesum. Tepat ketika seluruh ruang angkasa hampir runtuh sepenuhnya karena tidak mampu menahan kekuatan mengerikan ini, penjaga puncak ketujuh muncul, melambaikan tangannya, dan langsung mengisi tempat itu, lalu ruang hampa menjadi stabil. Batuk-batuk, asap yang sangat pekat menyebar dari pusat pertempuran, dan seketika hasilnya terbagi dengan jelas. Baiklah, kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis, menatap Liu Hao yang sedang merasa malu. Aku benar-benar kalah. Ekspresi Liu Hao menjadi kabur, jelas sekali dia tidak percaya. Tepat pada saat-saat terakhir, dia bisa saja membunuh Xiaoyan, tetapi karena munculnya teratai api empat warna, token abadi giok cahaya langsung hancur, dan hasilnya sudah jelas. Saat itu, Liu Hao berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Dahulu kala, dia tak tertandingi di tahta suci dan tidak pernah kalah, tetapi sekarang dia dikalahkan oleh orang yang tidak penting. Xiaoyan tidak banyak bicara, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Saya umumkan bahwa Xiaoyan telah berhasil mendaki puncak, kata lelaki tua dari puncak ketujuh. Ayo pergi, aku akan mengantarmu memilih harta karun, lalu kau bisa mengajukan syarat yang tidak terlalu berlebihan. Setelah lelaki tua puncak ketujuh selesai berbicara, dia pergi dari sini bersama Xiaoyan. Xiaoyan, mengapa nama ini begitu familiar? Gumam Liu Hao perlahan, tetapi dia tidak kembali, melainkan menyelinap ke dunia kuno dengan bantuan teknik rahasia tahta suci. Weng berdengung, cahaya di depannya berubah, dan Xiaoyan serta lelaki tua dari puncak ketujuh tiba-tiba sampai di tempat yang sepi. Senior, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ini adalah beberapa harta karun yang beraneka ragam. Di antaranya, ada banyak harta karun dari langit dan bumi, serta obat-obatan ajaib. Meskipun semuanya dipetik dan ditinggalkan oleh orang lain, ini terlalu memalukan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan kepalanya dipenuhi garis-garis hitam. Baiklah, Anda punya waktu 3 hari untuk memilih di sini. Ingatlah bahwa kami memiliki metode khusus untuk memeriksa tubuh Anda, dan Anda hanya dapat memilih opsi yang paling sesuai untuk Anda. Aku masih akan menjaga puncak ketujuh. Aku akan datang menjemputmu dalam 3 hari.
Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, suaranya menghilang, meninggalkan Xiao Yan sendirian. Xiao Yan duduk di gua yang telah lama ditinggalkan ini, memandang barang-barang usang dan bahkan berlumuran sarang laba-laba di sekitarnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. Sudah berapa tahun tempat ini dibersihkan? Hal-hal ini jelas merupakan sisa dari seleksi orang-orang, dan perlakuannya agak buruk, bukan? Dan dari jejak ini, tampaknya waktu di sini cukup lama. Tidak, aku sama sekali tidak dapat menemukan lokasi dunia kuno. Mata Xiao Yan berbinar, dan kekuatan jiwanya yang mempesona dilepaskan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia mencoba menemukan lokasi dunia kuno dan langsung bersembunyi di sana, tetapi dia tidak berdaya dan menyadari bahwa itu mustahil. Tampaknya tempat ini adalah gua yang sangat terpencil, tidak terhubung dengan tempat manapun. Jika dilihat dari sekeliling, tempat ini berukuran sekitar 100 meter persegi. Lantainya sebenarnya terbuat dari lapisan batu cian, dan ada beberapa botol giok yang cukup indah yang tersebar secara acak, dan beberapa botol giok tersebut sulit dilihat dari luar. Selain itu, ada gulungan di atas beberapa rumput kering, yang jelas-jelas mencatat keterampilan bertarung. Hei, apa ini? Xiao Yan melirik sekeliling, dan menemukan bahwa di tengah gua, terdapat sebuah platform melingkar yang agak tinggi. Di atas platform melingkar itu, terdapat sebuah lempengan batu berwarna cian. Xiao Yan berjalan mendekat dengan perlahan dan menyadari bahwa kekuatan jiwanya tidak mampu mendeteksi rahasia tersebut, lalu segera memeriksanya dengan saksama. Lempengan batu ini berwarna biru dan panjangnya sekitar setengah meter. Ia berdiri di atas platform bundar berbentuk persegi panjang, tetapi terdapat retakan yang sangat mencolok di tengah lempengan batu tersebut. Banyak sekali kata-kata kecil yang tersusun rapat muncul di retakan itu. Xiao Yan meliriknya. Dulu, ternyata ada sedikit rasa takut di sana. Jika melihat sepanjang retakan di tengah lempengan batu, terdapat banyak rune misterius di lempengan batu bagian atas dan bawah, dan rune-rune itu akan memancarkan cahaya redup dari waktu ke waktu, yang membingungkan. Apa yang sedang dilakukan orang-orang kuno ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya, jelas tidak bisa menebak apa yang mereka pikirkan. Tidak apa-apa, aku tidak membutuhkan apapun di sini untuk saat ini, jadi aku akan mencoba peruntunganku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang menyilaukan langsung menyerang lempengan batu itu. Petik 2. Petik 2. Meskipun kekuatan jiwa Xiao Yan melonjak, tidak ada perubahan pada prasasti itu. Api, seru Xiao Yan dengan suara berat, kobaran api suci yang dahsyat langsung menyelimuti lempengan batu itu dan membakarnya dengan hebat. Setelah hembusan napas itu, lempengan batu yang retak itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda telah retak. Tidak, Xiao Yan tak kuasa menahan kekecewaannya saat melihat ini. Aku baru saja melancarkan serangan pada prasasti ini, yang jelas membuat lelaki tua puncak ketujuh menyadarinya, dan sekarang dia tidak bisa lagi memilih harta karun lainnya. Sungguh disayangkan, Xiao Yan mencoba kekuatan jiwa dan klon jiwa Xiao Lei, atribut kayu, atribut air, dan kekuatan lainnya, tetapi tetap tidak membuahkan hasil. Ia tak kuasa menahan amarahnya, dan menamparkan lempengan batu itu dengan telapak tangannya. Puff, dengan kekuatan Xiao Yan yang menakutkan, dia menamparkan lempengan batu itu dengan telapak tangannya. Namun, telapak tangan Xiao Yan hanya menyentuh retakan pada lempengan batu itu, dan sedikit darah muncul dari telapak tangannya. Weng berdengung. Pada saat ini, penguasa kuno di belakang Xiao Yan kebetulan berlumuran darah Xiao Yan, dan benda itu berdengung hebat, dan rasa nyaman yang tak terlukiskan menyelimuti mereka. Dengan suara itu, penguasa kuno itu terlepas dari tubuh Xiao Yan, kemudian perlahan mendekati monumen batu, dan aura megah serupa muncul. Untuk sesaat, di seluruh gua, cahaya suci yang langka muncul pada penguasa kuno dan lempengan batu biru secara bersamaan. Kursi ini bernama Gu Tianqi. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mengasah keterampilan penguasa, dan akhirnya meraih gelar penguasa kuno. Jurus bertarung ini disebut tebasan Wuxiang. Tak ada tanda, tanda lahir dari hati, tak ada bukti, tak ada tempat untuk bersembunyi. Para keturunan harus memahaminya dengan saksama. Sebuah suara Sansekerta kuno terdengar, menusuk dalam-dalam alam jiwa Xiao Yan. Boom! Xiao Yan mendengar kata-kata itu, alisnya sedikit mengerut,
lalu perlahan menatap bagian tengah lempengan batu dan penguasa kuno itu, sesosok berwarna biru kehijauan duduk bersila dengan tenang. Itu adalah ruang abu-abu, seperti awal dunia, yang mengandung kekuatan kekacauan, dan di belakang sosok berwarna cian, sebuah penguasa aneh seperti penguasa kuno tergantung di belakangnya, tetapi dibandingkan dengan penguasa kuno, penguasa ini masih tidak kecil. Tidak lama kemudian, seekor binatang buas tiba-tiba muncul di langit, membunuh sosok berwarna cian itu dengan sikap ingin menghancurkan langit. Tidak, fase potong. Sosok berwarna cian itu tidak melakukan apapun, tetapi matanya perlahan tertutup, penggaris di belakangnya diangkat, dan suara hikmat menggema di langit, dan Xiaoyan tidak melihat riak energi atau energi yang muncul. Binatang buas alien itu langsung terbelah menjadi dua, dan kekuatan yang tak tertandingi membuatnya lenyap dalam sekejap. Ini adalah tingkatan tertinggi dari teknik tebasan tanpa fase milik si abadi kecil. Mari kita bekerja keras, Junior. Suara itu bergema lama, lalu gambar itu benar-benar menghilang. Dari lempengan batu biru itu, sebuah pesan agung memasuki pikiran Xiaoyan, dan seluruh ruang tiba-tiba menjadi sunyi. Wengom, pada saat ini, di dalam gua, Xiaoyan sedang berkonsentrasi menyerap dan memahami pembelajaran seumur hidup Gu Tianqi yang tertulis di prasasti tersebut. Tidak ada pemotongan fase. Tingkatannya setinggi kategori seni abadi kecil, yang merupakan salah satu serangan yang dapat ditangani Xiaoyan saat ini. Tingkat serangan ini cukup bagi Xiaoyan untuk melenyapkan pembangkit tenaga abadi petarung bintang 8 sejati, dan ini juga merupakan serangan yang paling dibutuhkan Xiaoyan saat ini. Keterampilan bertarungnya, dan dilihat dari tekanan yang baru saja diberikan Gu Tianqi, dia menghilang tanpa jejak, membuat musuh tidak mampu bertahan, yang sangat sesuai dengan kemampuan Xiaoyan. Kaca. Setelah beberapa saat, lempengan batu di depan Xiaoyan hancur berkeping-keping. Jelas bahwa jejak terakhir jalur kultivasi Wuxiang Slash sepenuhnya dikendalikan oleh Xiaoyan, sehingga dianggap bahwa tugas telah selesai, dan keheningan berlanjut. Hehe. Perjalanan ini benar-benar sepadan. Tapi karena para leluhur sekarang sangat kacau, kita harus memeras mereka untuk sementara waktu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia meletakkan penguasa kuno itu di belakangnya dan bersiap untuk pergi. Semuanya sudah dikemas. Tidak lama kemudian, penjaga puncak ketujuh datang menjemput Xiaoyan dan bertanya. Ya, Xiaoyan tersenyum. Ayo, aku akan membawamu ke dunia kuno. Para petarung tangguh yang telah melewati 7 puncak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka, baik itu keterampilan bela diri maupun sumber daya langka. Selama kita memiliki apa yang kita miliki, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Anda harus mengajari saya untuk menjadi cerdas dalam waktu dekat, jangan sombong. Kesempatan seperti itu tidak boleh disia-siakan, kata penjaga. Senior, aku masih berharap masalah api suci pada anak itu. Mendengar kata-kata penjaga itu, Xiaoyan juga merasakan niat baik lelaki tua itu, dan segera matanya bergerak, sebuah gerakan cerdik, dan setelah beristirahat, Xiaoyan berpura-pura jelek. Baiklah, kalau kau tetap bersikap tenang dan merahasiakannya, orang penting di klan tidak akan mengetahuinya. Ayo pergi. Setelah sang penjaga selesai berbicara, dia membawa Xiaoyan dan berjalan melewati banyak rintangan lalu memasuki dunia kuno. Di sepanjang jalan, jika bukan karena bimbingan sang penjaga, saya khawatir puluhan tingkat penjagaan saja akan membuat Xiaoyan benar-benar pusing. Lagi pula, tingkat pertahanan yang ketat itu disebabkan oleh kekuatan Xiaoyan, dan juga menyebabkan jantung berdebar kencang. Keduanya melompat perlahan, dan setelah beberapa menit, mereka benar-benar memasuki dunia kuno. Dunia kuno jelas merupakan tempat tinggal orang-orang zaman dahulu. Hamparan ruang yang sangat luas membentang ribuan mil, dan terdapat bangunan-bangunan menakjubkan serta gugusan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah dunia kuno. Di bawah adalah wilayah ras bawahan, dan di atas langit adalah inti dari dunia kuno. Penjaga itu memberi Xiaoyan isyarat santai. Xiaoyan mengikuti suara itu dan menemukan bahwa daerah ras bawahan itu jelas merupakan kota yang sangat megah dan kaya. Orang-orang di kota itu cukup harmonis. Sebaliknya, daerah inti yang terletak di ketinggian dunia kuno dipenuhi dengan kegelapan yang langka. Kekuatan semacam itu secara samar menyebabkan beberapa api suci di tubuh Xiaoyan meledak dengan aura yang sangat menjijikkan. Dunia kuno terbagi menjadi langit dan bawah tanah. Langit adalah wilayah inti tempat tinggal orang-orang kuno,
dan kota-kota bawah tanah adalah wilayah tempat tinggal ras bawahan biasa dan kalian. Ayo, aku akan mengantarmu menemui pengawas. Setelah penjaga itu selesai berbicara, dia perlahan bangkit dan terbang menuju pusat kota bersama Xiao Yan. Langit dunia kuno tampak sepenuhnya terisolasi oleh lapisan sihir abu-abu, dan bahkan kekuatan jiwa Xiao Yan yang cemerlang pun tidak dapat mendeteksi sedikit pun. Sepertinya kita hanya bisa menetap di kota dulu dan mencari peluang. Saat sosok itu bergerak, Xiao Yan berusaha sekuat tenaga menjelajahi area penghalang di atas langit, tetapi sia-sia, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Klan kuno sedang sakit, dan pemimpin klan serta para tetua di klan mungkin sedang tidak dalam kondisi sehat, dan yang paling dikhawatirkan Xiao Yan adalah sedikitnya tetua di klan kuno, yaitu mereka yang benar-benar berada di tingkat reinkarnasi. Jika para guru besar itu juga sedang sibuk, aku khawatir perjalanan Xiao Yan ke klan kuno akan mengalami kesulitan besar, jadi saat ini, dia hanya bisa berdoa dalam hati. Untuk beberapa saat, orang-orang datang dan pergi di kota besar di hadapan mereka, dan Xiao Yan serta keduanya juga perlahan berjalan di tengah hiruk-pikuk kota. Melihat kota yang ramai itu, hati mereka pun tersentuh untuk sementara waktu. Puff! Setelah beberapa saat, sang penjaga membawa Xiao Yan ke jalan buntu, dan segera berbalik, ruang hampa di depannya berputar, dan keduanya juga melakukan lompatan ruang jarak pendek yang menakjubkan. Lompatan ruang angkasa, sebuah trik kecil yang dilakukan oleh beberapa pemain hebat yang mahir dalam atribut ruang angkasa, dapat dikombinasikan dengan pintu masuk dan pintu keluar tertentu untuk mencapai efek perpindahan jangka pendek. Guli, kenapa kali ini begitu cepat? Tepat setelah lompatan ruang angkasa selesai, seorang pria paruh baya berpakaian biasa muncul di depan Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum ramah. Ini adalah aula yang besar, sosok di depannya saat ini sedang duduk di atas Wei Wei. Selain itu, tidak ada orang lain, jelas sedang menunggu Xiao Yan dan mereka berdua. Hah, kamu masih mengatakannya. Setiap kali pekerjaan berat seperti ini diserahkan kepadaku, kau selalu berhasil. Penjaga guli mendengar kata-kata itu dan tak kuasa menahan dengusan dingin. Ia langsung menghampiri pria paruh baya itu dan duduk, jelas-jelas tidak puas. Penyempurnaan pertengahan masa jabatan Dewa Petarung Bintang 8. Kekuatan kedua orang di depan mereka sebenarnya sama, dan bahkan pria paruh baya itu memberikan tekanan yang lebih besar kepada Xiao Yan. Aku khawatir kekuatan bertarung orang ini juga sangat menakutkan. Xiao Yan Junior, saya sudah melihat Xiao Yan dewasa, dia bukan orang bodoh, katanya sambil tersenyum tipis. Tahap menengah dari 8 Dewa Petarung Bintang telah selesai, dan kekuatan seperti ini sudah dianggap langka di dunia luar. Hubungan antara keduanya tidak biasa, dan bahkan statusnya mungkin tidak. Apakah orang ini pemenang pertemuan puncak ini? Pria paruh baya itu mengangguk penuh arti, dan segera memeriksanya dengan saksama. Nak, kita punya banyak ras bawahan, dan Tuan Gu King Kong adalah yang pertama. Syarat apa yang kau miliki, katakan saja padaku. Ngomong-ngomong, kita terpisah dari para leluhur, jadi jika kalian benar-benar ingin bergabung dengan inti para leluhur di masa depan, kalian perlu melalui serangkaian seleksi yang melelahkan, tetapi di sini, kalian bisa mendapatkan kultivasi terbaik, kata Li sambil tersenyum. Jelas, beberapa rumor dari dunia luar cukup salah. Sekarang semua orang berada di ruangan yang sama, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Orang ini, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan matanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak pernah menyangka bahwa Guli masih bisa tertipu oleh orang ini. Tapi tidak apa-apa, karena ras kuno dan ras bawahan ini terpisah, maka Xiao Yan tentu saja tidak takut mengungkapkan identitasnya, hanya berlatih di sini dan menunggu kesempatan untuk memasuki penjara kuno. Aku tidak kenal kedua orang dewasa itu, apakah kalian pernah mendengar tentang Master Formasi Dou? Xiao Yan berkata dengan suara rendah, lalu suaranya terdengar lembut. Bagaimana dengan pena itu? Master Formasi Pertempuran. Kedua orang yang tadinya tersenyum datar itu tak kuasa menahan seruan saat mendengar kata-kata tersebut. Apa yang kau katakan? Tapi itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan puluhan ribu pasukan musuh atau bahkan profesi yang lebih langka dengan kekuatan satu orang. Master Formasi Dou. Pada saat ini, tubuh Gu King Kong menegang, langsung berdiri dari tempat duduknya, dia menatap Xiao Yan dengan heran dan kehilangan suaranya. Master Formasi Pertempuran. Gu King Kong dan Gu Li menunjukkan ekspresi sangat terkejut.
Melihat pria kurus berbaju hitam di depan mereka, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak, melihat keduanya begitu terkejut, Xiaoyan langsung tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sejak kembalinya dunia iblis, Xiaoyan menyadari bahwa kultivasi penyihir tidak boleh diabaikan. Bagaimanapun, ini adalah profesi terkuat yang mampu mengalahkan 10.000 atau bahkan lebih. Dalam arti tertentu, bahkan melampaui apoteker. Xiaoyan juga berbicara dengan gagasan untuk mencobanya. Yang kurang dari Xiaoyan saat ini adalah keterampilan bertarung, tetapi baginya, ada banyak cara untuk mencari keterampilan bertarung. Sebaliknya, hal-hal ilusi seperti ahli formasi pertarungan malah membuat Xiaoyan pusing. Masih ada cara untuk menemukan keterampilan bertarung, sedangkan untuk sang alkemis Xiaoyan, ada juga cara untuk menebusnya, tetapi hal ini benar-benar membuat Xiaoyan menjadi sombong, dan tidak ada cara untuk memulainya. Apakah kau, Master Formasi Do? Setelah beberapa saat, Gu Qingkong melompat dan menghampiri Xiaoyan, lalu memeluk Xiaoyan, seolah sedang melihat sepotong giok kasar, dengan secercah cinta. Ini pertanda baik. Xiaoyan tersenyum tipis, prasasti inti gerakan ilahi di tubuhnya mulai bergerak dengan kecepatan tinggi, dan prasasti inti tersebut mengembun dan berubah menjadi pola susunan yang muncul di aula. Penindasan dan kekuasaan yang begitu kejam itu jelas merupakan ciri khas dari seorang guru yang menganut paham non-do. Oke, sungguh ahli formasi pertempuran yang hebat. Gu Qingkong tak kuasa menahan tawa saat melihat ini, dan bertepuk tangan serempak. Suara keras itu disertai senyuman, yang membuat jantung berdebar kencang. Hehe, kau anak kecil agak tak terduga. Melihat ini, Guli tak kuasa menahan napas. Sekadar memiliki api suci saja sudah membuat banyak orang iri, tapi anak ini masih menjadi ahli formasi pertempuran. Seberapa kuat petarung itu? Jika ditempatkan dalam kekuatan biasa, ia akan dianggap memiliki peran yang setara dengan sang alkemis, tetapi hanya ras kuno seperti mereka yang tahu bahwa kekuatan ahli formasi pertempuran jauh melampaui kekuatan sang alkemis. Pada Perang Dunia Pertama, seluruh dunia Dakian sangat menderita. Kekuatan tertinggi alien terkendali oleh pusat-pusat masing-masing dari 7 alam dan makhluk tertinggi yang didominasi oleh suku Xiao, tetapi pasukan alien yang tersisa mengancam keselamatan seluruh dunia Dakian. Bahkan dengan kekuatan tertinggi dari masing-masing 7 alam, menghadapi pasukan jutaan orang merupakan hal yang sangat menegangkan. Dan tepat ketika semua orang putus asa, sekelompok makhluk misterius yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Mereka membawa pola formasi dan menggunakan cara yang sangat misterius untuk mengepung dan menekan sisa pasukan jahat dari suku jahat di luar wilayah tersebut. Oleh karena itu, guru formasi Do memiliki kontribusi yang sangat penting dalam Perang Dunia Pertama. Bayangkan saja, satu orang saja sudah cukup untuk menghentikan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu suku jahat ekstraterestrial dengan kekuatannya sendiri. Betapa mengerikan cara dan pemandangannya. Namun, justru karena Master Formasi Do terlalu cemerlang pada Perang Dunia Pertama, setelah perang, Master Formasi Do tidak tahu apakah mereka mundur secara sukarela atau dimutilasi oleh orang lain. Jumlah Master Formasi Do hampir punah. Tidak banyak orang. Dari situ, tidak mengherankan jika keduanya terkejut ketika mengetahui bahwa Xiaoyan adalah seorang ahli formasi pertempuran. Jika seorang ahli formasi pertempuran dilatih dengan baik, ia pasti akan menjadi bom strategis di masa depan. Oke. Gu Qingkong meraung keras, telapak tangannya sedikit memerah karena tamparan yang kuat, dan kegembiraan di wajahnya tak bisa lagi ditahan. Tunggu sebentar, nak. Aku sendiri yang akan pergi dan mengambil semua harta karun yang berhubungan dengan ahli formasi pertempuran. Aku melihat bayangan dan suara yang tersisa, lalu Gu Qingkong menghilang di sini. Petik 2. Xiaoyan tampak kebingungan. Dia jelas tidak mengerti mengapa Gu Qingkong begitu berbeda. Dia jelas tidak memiliki standar yang tinggi. Dasar bocah. Guli sedikit membuka mulutnya dan tersenyum. Senior, sepertinya inti dunia kuno tidak bisa ditutup sekarang. Apakah sesuatu telah terjadi? Melihat Gu Qingkong menghilang, Xiaoyan memutuskan untuk bertanya. Entahlah, sepertinya memang sudah seperti ini sejak patriark dan para tetua kembali. Karena kami bertanggung jawab atas ras bawahan, kami jarang memasuki inti dunia kuno. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang bisa kukatakan dengan pasti adalah bahwa ras kuno saat ini sedang tidak ada,
dan aku tidak bisa mengatakan apa yang salah, kenang Guli. Jadi begitu. Xiaoyan juga mengangguk pelan, tanpa bertanya, jelas dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri selanjutnya. Ngomong-ngomong, Senior Gu, aku ingin tahu apakah penjara kuno itu terletak jauh di dalam inti langit dunia kuno. Setelah beberapa saat, Xiaoyan bertanya dengan nada cerewet, inilah yang paling dipedulikan Xiaoyan. Saat ini, terdapat penghalang khusus di area inti dunia kuno. Jika sulit untuk ditembus, mungkin tidak akan berhasil. Penjara kuno itu tidak berada di langit dunia kuno. Penjara itu berada di beberapa wilayah ras bawahan kita, tetapi tidak banyak orang yang tahu persis di mana letaknya, karena itu adalah rahasia di antara ras-ras kuno. Guli berkata perlahan, jelas sekali ia juga merasakan beberapa implikasi dari pertanyaan Xiaoyan ini. Hahaha, nak, ini dia barang-barang yang kau butuhkan. Setelah beberapa saat, Gu Qingkong kembali dengan wajah gembira, dan dia juga membawa cincin Na yang sederhana di tangannya. Jelas sekali ada banyak harta karun yang tersembunyi di dalam cincin Na itu. Terima kasih, kalian berdua, kata Xiaoyan perlahan, tanpa tersenyum. Hari ini belum terlalu pagi, adikku, istirahatlah lebih awal. Kemarilah, antar kakak Xiaoyan ke rumahnya. Setelah Gu Qingkong selesai berbicara, seorang pelayan muncul dan segera membawa Xiaoyan turun. Pria ini, bagaimana dia? Setelah kepergian Xiaoyan, Gu Qingkong terdiam lama sebelum berbicara. Seekor bibit yang baik mungkin mampu mengatasi kesulitan klan kuno, dan identitas seorang ahli formasi pertempuran sudah cukup untuk tumbuh menjadi yang kuat. Mata Guli berubah, dan setelah beberapa saat, dia juga mengeluarkan suara datar. Maksudmu? Gu Qingkong takjub mendengar kata-kata itu. Guli dan dia awalnya adalah yang terkuat yang bertanggung jawab atas ras bawahan, tetapi Guli tidak punya pilihan selain mengundurkan diri untuk menjaga puncak ketujuh. Alasannya tentu saja untuk menarik dan memilih beberapa bibit unggul. Dia memiliki api suci, dan dia memiliki status tinggi sebagai ahli formasi pertempuran. Kurasa dia mampu. Ngomong-ngomong, dia baru saja menanyakan tentang penjara kuno itu. Kurasa maksudnya sudah jelas, kata Guli. Tapi orang ini, aku masih sedikit khawatir. Gu Qingkong menggelengkan kepalanya. Jelas, ketika para leluhur berada dalam krisis, dia tidak ingin membiarkan prestasi besar para leluhur selama bertahun-tahun hancur. Tidak ada waktu, kita belum memasuki dunia kuno selama beberapa dekade, dan kita tidak tahu seperti apa rupanya, dan orang ini tampaknya sangat mirip dengan pemimpin wilayah api tak berujung, meskipun dia menyembunyikan penampilannya sendiri, kata Guli. Kalau begitu, mari kita bantu dia, dan kuharap dia tidak akan mengecewakan kita. Setelah keduanya selesai berbicara, beberapa rencana perlahan muncul di hati mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa klan jahat alien, yang sangat jijik dengan 1000 dunia agung, benar-benar berakar di bawah hidung mereka. Jika Xiaoyan tidak bertindak tepat waktu kali ini, saya khawatir klan kuno ini juga akan muncul kembali dan musnah sepenuhnya.